Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang persiapan timnas Indonesia jelang lawan Vietnam besok malam. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa dalam beberapa hari terakhir ada berita yang membuat kita khawatir, yakni sejumlah pemain dari timnas Indonesia yang dikabarkan tidak fit sehingga kemungkinan tidak akan bisa turun di pertandingan kedua ini lawan Vietnam. Tentu berita-berita seperti itu membuat kita sebagai pemain ke-12 dari timnas atau supporter dari timnas Indonesia merasa khawatir. Apalagi seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali kepada teman-teman, bahwa ketika timnas Indonesia tidak full tim, maka tentu akan sulit bagi mereka untuk bisa meraih kemenangan, apalagi ketika bermain di luar Indonesia. Tapi kabar baiknya yang saya baca berita kemarin sore, bahwa ada informasi dari Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji, bahwa kondisi dari para pemain yang sebelumnya sakit sudah mulai membaik semuanya. Tentu ini adalah kabar baik yang kita tunggu-tunggu. Tapi apakah mereka sudah 100% fit? Nah, belum tentu juga. Karena Shin Tae-yong itu akan memilih pemain yang 100% fit. Jangan yang setengah-setengah gitu. Karena kan kita sama-sama pahami bahwa Shin Tae-yong ingin pemain-pemain yang diturunkan untuk membela timnas Indonesia itu punya fisik yang kuat dan tentunya stamina yang prima. Apalagi teman-teman, ini adalah pertandingan yang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia bisa menang di Hanoi, tentu satu kaki dari para pemain timnas Indonesia sudah berada di round ketiga. Tapi jika timnas Indonesia mendapatkan hasil seri, itu juga tidak buruk. Karena tetap menjaga peluang bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke round 3. Namun jika kalah, nah itu yang akan semakin menyulitkan timnas Indonesia. Artinya untuk pertandingan kedua ini, Shin Tae-yong tentu harus memilih pemain-pemain yang 100% fit. Apalagi para pemain dari Vietnam ini kan, khususnya ketika lawan Indonesia, akan bermain ekstra agresif, menjurus kasar. Seperti yang teman-teman sering memberikan terminologi, bahwa para pemain Vietnam biasa bermain kungfu football ketika bertemu Indonesia. Dan itu juga bisa kita lihat di pertemuan pertama kan, di GBK, sedikit-sedikit tangan dari para pemain Vietnam itu bergerak. Kaki mereka selalu lebih tinggi. Dan mereka berani melakukan tackling-tackling yang keras, walaupun resikonya mereka bisa saja mendapatkan kartu kuning, bahkan kartu merah. Tapi kan anehnya, wasit yang bertugas di pertemuan pertama itu kan gak memberikan kartu sama sekali ke pemain dari Vietnam yang melanggar Ivar Jenner tuh keras ya. Kalau nggak salah tuh pemain bernomor punggung 11 ya. Saya nggak ingat tuh pastinya ya. Itu nggak dapat kartu sama sekali loh. Gila gak tuh? Padahal tuh kakinya tinggi banget loh. Walaupun mungkin wasit menilai pemain ini sudah terpleset lebih dulu ya. Tapi itu kan kakinya tinggi banget. Itu kan dangerous play. Ya kan? Sangat berbahaya upaya untuk merebut bola seperti itu, tapi gak dikasih kartu sama sekali. Nah ini juga nanti faktor wasit juga menentukan di pertemuan kedua ini. Bukan artinya saya ingin memberikan alasan lebih dulu, ya kan, bahwa nanti jika wasit gak adil ya Indonesia akan kalah. Gak seperti itu. Tapi ya faktor wasit ini sangat penting. Saya masih ingat di final Piala AFF U23 lalu tuh, ya kan, wasitnya kan aneh juga kan. Nah pada saat itu lihat saja pertandingan sampai lanjut ke adu penalti, kemudian Indonesia kalah. Padahal Indonesia pada saat itu gak full tim loh. Bahkan jumlah pemain di bangku cadangan itu ya sedikit, tapi itu kan di level U23 ya. Ini beda nih, ini Vietnam yang beda nih ya. Banyak juga pemain-pemain senior mereka yang juga biasa bertanding lawan Indonesia. Tapi memang Shin Tae-yong telah memanggil beberapa pemain lainnya. Ya kan, seperti Hernando Ari yang sebetulnya juga dikabarkan tidak 100% fit. Ada Ferrari, ada Rahmat Irianto. Ya, jadi ini penambahan pemain ini tentu untuk bisa mengisi slot dari pemain-pemain yang memang belum 100% fit.
Tapi kan masih ada waktu 1 hari lagi nih. Dan saya harapkan Justin Hubner, Rafael Struijk, dan juga Ivar Jenner, Jakob Sayuri ini bisa benar-benar fit 100% nih untuk main di pertemuan kedua nanti. Karena ini adalah pemain-pemain pilar yang menjadi bagian dari rencana permainan Shin Tae-yong. Jujur saya sedih banget nih ketika mendengar berita para pemain nih satu persatu mulai sakit ya. Karena kabarnya terserang virus. Maka itu saya bingung juga ketika saya melihat foto nih pemain-pemain dalam perjalanan ke Hanoi atau setelah mereka tiba di Hanoi, saya kaget. Kok pada pakai masker? Ya kan masker warna hitam. Saya bingung juga, ngapain ya pada pakai masker ya? Atau mungkin masih ada peraturan gitu harus pakai masker, tapi saya keluar negeri gak pakai masker. Oh ternyata ya karena memang beberapa pemain sakit walaupun dibawa ke Hanoi kan. Nah jadi ini tentu adalah kabar yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Tapi ya kita juga sekarang perlu realistis bahwa jika Indonesia tidak full tim, maka tentu semakin sulit bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan poin di Hanoi teman-teman. Apalagi jika pemain seperti Justin Hubner harus absen. Kita kan perlu pemain agresif seperti ini lawan Vietnam. Ya kan saya berkali-kali mengatakan inilah Sergio Ramosnya Indonesia. Ngeyel ini pemain. Jadi memang pemain seperti ini yang sudah bisa memberikan tekanan kepada para pemain Vietnam lebih dulu. Pasti para pemain Vietnam juga khawatir dekat dengan Justin Hubner. Dia gak takut loh untuk melakukan challenge. Cuma ya memang dia harus berhati-hati. Ya kan jangan over juga. Jadi harus juga cooling down. Ya memang sih pemain muda seperti ini biasa meledak-ledak ya. Tapi dia harus cooling down. Nah tapi kan pemain-pemain lain yang dipanggil ini juga ya saya pikir belum tentu akan bisa mengisi slot dari para pemain yang gak fit dan bisa perform. Belum tentu juga. Apalagi Rahmat Irianto yang kita tahu sudah jarang bermain bagi Persib Bandung. Ferrari yang bermain di Persija. Tapi kita tahulah pemain ini kalau nanti dimainkan di lini pertahanan bisa gak bermain rapi. Belum tentu juga. Hernando Ari belum tentu juga 100% fit. Kemudian kita tahu McLough gak ikut. Tapi kalau McLough gak ikut juga menurut saya gak ada masalah lah ya. Dia dikabarkan cedera ya. Karena McLough ini, kalau menurut hemat saya nih ya, ini jujur ya teman-teman juga yang memang berpikir secara logis juga bisa lihat performanya di Persib saja sebetulnya udah gak konsisten. Dan dia memang sudah tergeser dari starting lineup timnas Indonesia. Dan tanpa McLough pun sebetulnya ada pemain-pemain lain yang bisa bermain gitu. Ya bahkan Marcelino pun bisa lah ditaruh di lini tengah ya. Kemudian jika Ragnar sudah bisa bermain memang ya dia akan bermain di posisi wing atau Rafael Struijk bermain di wing. Dan saya harapkan Ramadan diturunkan dong ya. Tapi ya udahlah itu tergantung juga dari Shin Tae-yong. Tapi ini nanti lawan Vietnam ini kita perlu finisher juga. Kalau perlu dari peluang pertama udah mencetak gol. Ya kan, dan kemudian Nadio gak ikut, ini juga sangat disayangkan ya. Biar bagaimanapun ya Nadio ini adalah penjaga gawang yang bisa diandalkan. Riyandi juga kabarnya sakit ya. Jadi sekarang ini kemungkinan antara Adi Satrio atau juga Hernando Ari nih yang akan turun. Tapi feeling saya ya Shin Tae-yong akan menunggu nih kiper mana yang benar-benar fit ya. Hernando Ari juga kalau belum benar-benar fit ya mendingan jangan dipaksakan. Tapi ada kabar lainnya, ini yang saya kaget dan saya sampai hari ini belum percaya. Kok diberitakan tiket untuk pertandingan ini kurang laku gitu. Bahkan diberitakan ini secara real ya diberitakan, dan saya juga baca berita ini dari media Vietnam. Teman-teman bisa klik lah ya, walaupun bahasanya itu kalian harus translate ya, harus menerjemahkannya pakai Google Translate gitu. Ya ini beneran loh, tiket yang terjual sampai kemarin nih baru 13 ribuan loh, gila kan. Ini jumlah tiket terjual yang sedikit loh, gak banyak loh. Dan saya gak ngerti kenapa antusiasme dari supporter Vietnam itu gak seperti biasanya. Ya, padahal ini kan pertandingan yang penting. Ini bukan pertandingan di Piala AFF. Ya, ini pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Yang juga tim-tim yang bermain di babak kualifikasi ini juga nanti bisa lolos ke Piala Asia selanjutnya. Iya kan? Kalau sudah lolos ke round keberapa tuh, saya lupa. Jadi ini sebetulnya pertandingan yang penting juga, tapi saya bingung kenapa antusiasme dari para supporter ini tidak seperti biasanya. Atau mungkin mereka belum beli tiket, tapi saya pikir seharusnya mereka sudah beli tiket dong, ya kan? Apalagi kan tentu mereka ingin agar timnya bisa meraih kemenangan nih. Sebelumnya kan bermain di kandang sendiri kan Vietnam kalah ya, lawan Irak ya. Nah ini agak aneh juga sih bagi saya. Nah saya nggak ngerti nih apa ini sengaja nih dibuat berita seperti ini, ya. Tapi ya nanti kita tunggu, karena kemarin pun di GBK yang ada berita
sold out, ya kan full house. Saya juga kira akan full house, ternyata ada juga bangku-bangku yang kosong, cukup banyak juga yang kosong, terlihat lah dari layar televisi. Tapi kan yang kosong nggak banyak. Nah ini kalau benar hanya 13.000, nah ini tentu akan ada banyak bangku yang kosong. Atau mungkin juga para supporter dari Vietnam ini sudah tidak percaya dengan pelatih mereka sekarang ini, Philippe Troussier, yang memang tidak punya rekor yang baik ketika lawan Indonesia. Tentu walaupun nggak full house, ya para pemain Vietnam pasti juga akan bermain habis-habisan. Mereka ingin mengalahkan Indonesia. Apalagi kan Indonesia adalah rival mereka, seperti juga Vietnam adalah rival kita di Asia Tenggara. Tapi tentu ini adalah bentuk, jika ini benar, ini adalah bentuk ketidakpuasan dari supporter Vietnam terhadap performa dari timnas Vietnam. Apalagi sebelumnya timnas Vietnam juga kalah lawan Indonesia di Piala Asia. Ya karena memang kualitas pemain dari Indonesia jauh lebih baik daripada Vietnam. Dan para pemain Vietnam pasti itu di pertemuan pertama keteteran lawan pemain-pemain Indonesia yang mayoritas sekarang bermain di Eropa. Jadi teman-teman, ini adalah update terbaru yang bisa saya berikan, bahwa kondisi dari para pemain timnas Indonesia yang sebelumnya dikabarkan sakit mulai fit, tapi ya kita harapkan nanti bisa 100% fit. Ya walaupun belum tentu mereka akan bisa recover begitu cepat ya, tapi kita harapkan bisa 100% fit. Dan yang kedua, dengan stadion yang tidak full house, tentu ini adalah bentuk ketidakpercayaan dari para supporter terhadap timnas mereka. Dan bisa juga ini yang akan membuat para supporter justru nanti memberikan tekanan tambahan kepada para pemain Vietnam, ya, karena mereka harus menang. Dan tentu para pemain Vietnam yang sekarang berada dalam tekanan karena mereka sudah 2 kali kalah lawan Indonesia. Tinggal kita tunggu saja nanti persiapannya seperti apa dari Sintayong untuk menurunkan starting 11 di pertemuan kedua ini, teman-teman. Dan saya akan memberikan preview dari pertandingan ini, kalau bisa malam ini, kalau enggak besok siang. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.